wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Safitri dari kelas M2411 dengan NIM 240407501127 dan dalam mata kuliah Konsep Dasar IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang makanan dan gizi seimbang. Yang pertama, pengertian dan fungsi makanan. Halo adik-adik semua, pernahkah kalian merasa lapar setelah bermain ataupun belajar? Nah, saat itu tubuh kita butuh yang namanya makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang bisa kita makan dan mengandung zat gizi yang sangat penting untuk tubuh kita. Makanan tidak hanya membuat perut kenyang saja, tetapi juga memiliki fungsi penting bagi kesehatan kita. Apa saja sih fungsi dari makanan itu? Yang pertama yaitu fungsinya sebagai sumber energi. Tubuh kita butuh tenaga untuk beraktivitas, mulai dari bangun tidur, berjalan, belajar, bermain, hingga berolahraga. Semua itu memerlukan energi yang diperoleh dari makanan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai zat pembangun. Selain memberikan energi, makanan juga berfungsi untuk membangun dan memperbaiki bagian tubuh kita yang rusak. Misalnya, saat kita terjatuh dan terluka, jaringan kulit yang rusak akan diperbaiki oleh tubuh dengan bantuan zat gizi dari makanan. Fungsi yang ketiga dari makanan yaitu sebagai pelindung tubuh. Makanan juga melindungi tubuh agar tidak mudah sakit. Zat-zat tertentu dalam makanan dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi, makanan bukan hanya soal rasa enak atau kenyang saja, tetapi lebih dari itu. Makanan adalah kebutuhan penting yang membantu kita untuk tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu bahan dan zat makanan. Adik-adik, di sekitar kita banyak sekali jenis makanan yang bisa kita makan. Makanan itu berasal dari dua jenis bahan utama. Yang pertama yaitu bahan makanan hewani, yang berasal dari hewan. Contohnya seperti telur, ikan, daging ayam, susu, dan udang. Makanan ini biasanya kaya akan protein hewani yang sangat baik untuk membangun tubuh. Yang kedua yaitu bahan makanan nabati, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, tempe, dan juga tahu. Bahan makanan ini banyak mengandung vitamin, mineral, serat yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Di dalam bahan makanan itu terdapat zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Di antaranya yang pertama, karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi utama tubuh. Contohnya seperti nasi, singkong, dan jagung. Yang kedua, protein, sebagai zat pembangun yang berfungsi untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Terdapat dua jenis utama yaitu protein hewani dan nabati. Dan yang ketiga, lemak, yaitu sebagai sumber energi cadangan. Lemak berperan untuk membantu tubuh menyerap vitamin tertentu, contohnya seperti minyak goreng, santan, alpukat, dan daging berlemak. Yang keempat, vitamin, berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Setiap vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, dan vitamin C untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kelima yaitu mineral, berfungsi untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh, seperti zat besi untuk mencegah anemia dan kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi. Dari yang terakhir, yang keenam yaitu air. Air sangat penting karena tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Air membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, membuang racun dalam tubuh, dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi, adik-adik, kalian harus tahu bahwa mengonsumsi berbagai jenis makanan setiap hari agar semua zat gizi ini dapat terpenuhi. Yang ketiga yaitu kecukupan gizi yang dianjurkan. Setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas yang dilakukan. Nah, kebutuhan gizi ini disebut dengan AKG atau angka kecukupan gizi.
AKG adalah jumlah zat gizi yang dibutuhkan tubuh setiap hari agar dapat tumbuh dan berfungsi dengan baik. Contohnya, adik-adik yang aktif bermain, belajar, ataupun berolahraga tentu membutuhkan energi dan protein yang lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya duduk di kantor ataupun di rumah. Agar tubuh kita sehat, kita harus menerapkan gizi seimbang, yaitu makan makanan dengan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jika asupan gizi kurang, maka tubuh kita bisa menjadi lemas, mudah sakit, dan tidak berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika kelebihan gizi juga berbahaya karena bisa menyebabkan kegemukan dan berbagai penyakit tertentu. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga pola makan bergizi dengan kebutuhan porsi yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan tubuh masing-masing. Yang keempat yaitu pedoman susunan makanan sehat. Agar makanan yang kita konsumsi setiap hari seimbang dan memenuhi kebutuhan tubuh, ada pedoman yang disebut dengan isi piringku. Isi piringku adalah aturan tentang bagaimana sebaiknya susunan makanan dalam satu piring kita. Isi piringku itu terdiri dari yang pertama karbohidrat, yaitu 1/3 piring seperti nasi, kentang, atau roti. Yang kedua lauk pauk, 1/4 piring seperti ikan, telur, daging, dan tempe. Yang ketiga sayur, 1/3 piring seperti bayam, wortel, dan brokoli. Yang keempat, buah-buahan secukupnya, seperti apel, jeruk, ataupun pepaya. Dulu kita mengenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama yaitu makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur, yang keempat buah, dan yang kelima susu sebagai pelengkap. Namun, sekarang konsep tersebut disempurnakan menjadi isi piringku, yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh saat ini. Selain itu, jangan lupa minum air putih yang cukup dan rutin berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Yang kelima, penyakit yang berhubungan dengan makanan. Adik-adik, kalian harus tahu bahwa makanan yang tidak sehat atau makanan yang tidak teratur bisa menimbulkan penyakit. Ada 2 jenis masalah yang sering terjadi. Yang pertama, kelebihan gizi. Yang terjadi jika tubuh terlalu banyak menerima makanan, khususnya makanan tinggi lemak, gula, dan kalori, tetapi kurang aktivitas fisik. Akibatnya yang pertama yaitu obesitas, yaitu berat badan berlebih dan tubuh menjadi terlalu gemuk. Yang kedua, diabetes, yaitu penyakit gula darah tinggi akibat terlalu sering makan makanan manis. Yang ketiga, kolesterol tinggi, akibat konsumsi lemak berlebihan, kekurangan gizi yang terjadi jika tubuh tidak mendapatkan cukup zat gizi yang dibutuhkan. Akibatnya yang pertama yaitu anemia, yaitu kekurangan zat besi sehingga tubuh menjadi lemas. Yang kedua, kwashiorkor, yaitu kekurangan protein yang menyebabkan tubuh menjadi bengkak dan rambut menjadi rontok. Yang ketiga, marasmus, yaitu kekurangan energi dan protein dengan tubuh menjadi sangat kurus. Penyebabnya bisa karena pola makan yang salah, malas makan sayur dan buah, terlalu sering makan makanan instan, atau tidak makan teratur. Cara mencegahnya yaitu yang pertama, makan makanan bergizi yang seimbang setiap hari. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Yang ketiga, mengurangi makanan instan dan junk food. Yang keempat, rutin berolahraga dan cukup istirahat. Materi yang terakhir yaitu zat adiktif pada makanan. Adik-adik, pasti kalian sering melihat makanan yang warna-warni, minuman bersoda, ataupun makanan ringan kemasan. Nah, sebagian besar dari makanan itu ditambah dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam makanan untuk memberikan warna, rasa, aroma, ataupun agar lebih awet. Zat adiktif dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu alami, yang berasal dari alam. Contohnya seperti kunyit untuk pewarna kuning. Dan yang kedua itu sintetis atau buatan pabrik. Contohnya seperti pewarna makanan buatan, pemanis buatan, pengawet, dan penyedap rasa. Selanjutnya, macam-macam zat adiktif. Yang pertama yaitu pewarna.
memberikan warna menarik pada makanan seperti sirup merah ataupun permen warna-warni. Yang kedua, pemanis. Menambahkan rasa manis misalnya sakarin dan aspartam. Yang ketiga, pengawet. Menjaga makanan agar tahan lama seperti mie instan dan sosis kemasan. Dan yang keempat adalah penyedap rasa. Membuat makanan terasa lebih sedap, contohnya MSG. Dampaknya bagi kesehatan, jika zat adiktif sintetis dikonsumsi terlalu banyak dan berlebihan bisa berbahaya bagi tubuh, seperti menyebabkan alergi, gangguan pencernaan, hingga penyakit serius. Oleh karena itu, lebih baik perbanyak makanan yang alami dan sehat. Nah, adik-adik semua, sekarang kalian sudah tahu kan betapa pentingnya memilih makanan sehat dan bergizi seimbang untuk tubuh kita. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, hingga air putih. Semuanya memiliki manfaat yang besar agar tubuh kita tetap kuat, sehat, dan bersemangat setiap hari. Jangan lupa pilih makanan yang bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena manfaatnya untuk kesehatan. Kurangi jajan yang kurang sehat dan perbanyak makan sayur dan buah serta makanan alami yang baik untuk tubuh. Tubuh yang sehat akan membuat kita lebih semangat belajar, kuat bermain bersama teman-teman, dan tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahagia, dan bermanfaat untuk banyak orang. Yuk kita semua bersama-sama menjadi generasi sehat dan kuat. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang makanan dan gizi seimbang dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.